Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Geraha Bintang Universitas Batam. Di sini sebentar lagi akan berlangsung acara sidang Senat terbuka pengukuhan guru besar Profesor Dr. H.M. Suryo Respationo, SH, MH, MM. Dengan orasi ilmiah, harmonisasi kebijakan dan praktek tata kelola, membangun sinergi antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Mari kita saksikan bersama. Mari kita sambut bersama. Inilah dia sidang terbuka dengan agenda tunggal pengukuhan guru besar bidang hukum tata negara Profesor Dr. H.M. Suryo Respationo, SH. Selanjutnya, mari kita sambut bersama para saudara Universitas Batam dan guru besar dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, yang dipandu oleh Fedra Dr. Fadlan SH MH memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri dan diiringi dengan sholawat Nabi. Prosesi sidang senat terbuka dengan agenda tunggal pengukuhan guru besar di bidang hukum tata negara Profesor Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo, sarjana hukum, magister manajemen, Senat Universitas Batam, memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah sama-sama kita saksikan inilah dia penampilan hari persembahan.
kami mohon tetap berdiri. Selanjutnya, mendengarkan kelampilan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Andika Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buat kediri pohon yang rendah dan terikat ranting berkaca, 10 jari kita menada memohon rahmat kepada Yang Maha Esa.
kami yang dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wahid wa Pembukaan sidang terbuka dengan agenda juga pengukuhan guru besar Profesor Dr. A.M. Surya Reswatyono, SH, MAN, bidang ilmu hukum tata negara oleh Rektor Universitas Batam, Profesor Indrayani SEMM PhD, kepada Rektor Universitas Batam, Profesor Indrayani SEMM PhD, dipersilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang senat terbuka Universitas Batam dengan agenda tunggal pengukuhan guru besar Universitas Batam, Profesor Dr. Haji Muhammad Suryo Reswatyono, SH, MH, MM, pada bidang ilmu tata negara, Sabtu 23 Desember secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami jemput dengan sepenuh hati Wakil Rektor 1 Universitas Batam, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kabula Wibisono MM, pembacaan surat keputusan Mendikbud tentang pengangkatan jabatan guru besar di lingkungan universitas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 678/M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan. 1. Terhitung mulai 1 November 2023, nama Dr. Surya Reswatyono SH MH, NIDN 10120959902, tempat tanggal lahir Semarang 12 September 1959, pangkat penyetaraan Natal 3C 1 Juli 2022, pendidikan S3 tahun 2005, jabatan garing akademik garing TMT Lektor 300 garing 1 September 2009, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 pada Universitas Batam. Dinaikkan jabatannya melalui loncat jabatan menjadi profesor dalam bidang ilmu hukum garing hukum tata negara dengan angka kredit sebesar 854,50. Pertanyaan. Kedua, asli putusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan
tembusan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. 3. Rektor Universitas Batam. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ditandatangani Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung ke acara selanjutnya. Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. H.M. Surya Respationo, SHMAMM oleh Rektor Profesor Indrayani SEMMP. Seharusnya boleh. Bersama dengan Rektor Profesor Indrayani SEMMP. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya Profesor Indrayani SEMM PhD selaku Rektor Universitas Batam dengan segala hak dan kewajiban saya mengukuhkan saudara Profesor Dr. Haji Muhammad Surya Respationo, SHMM MH, Guru Besar Universitas Batam pada bidang ilmu hukum tata negara berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 07831-M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saudara dalam mengemban jabatan fungsional tertinggi dosen, yaitu guru besar, dan semoga jabatan fungsional ini dapat menambah kejayaan Universitas Batam, Nusa dan bangsa. Berikut ini kami akan menayangkan video ucapan selamat kepada Profesor Dr. H.M. Surya Respationo, SHMH MM. Selamat menyaksikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rapat senat terbuka Universitas Batam sebagai politisi kawakan dari Batam, Kepulauan Riau, Ketua PDI Perjuangan Kepulauan Riau, Ki Lurah Punggowo, pernah menjadi Ketua DPRD Batam dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Dedikasinya terhadap pendidikan tidak pernah berhenti. Ia menjadi dosen sejak masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Batam. Politik hukum yang diantaranya bersumber dari kesepakatan politik antara legislatif dan eksekutif harus tetap pada sendi-sendi hukum. Nah, itu tadi bab 1. Belajar tidak mengenal usia. Belajar itu sebuah proses. Kemudian belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tua juga. Sampai Tuhan berkata, waktunya pulang.
Selain aktif mengajar, ia mendorong keluarga dan orang-orang di sekitarnya untuk terus belajar dan belajar. Saya dari 2003, saya udah ngajar. Ia tidak hanya memotivasi orang lain dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Cetakan pertama Agustus 2013. Ini buku-buku supaya orang tuh punya jiwa yang sportif, supaya satu antara kata dan perbuatan. Aktivitasnya di kampus Universitas Batam sehingga ia dipercaya menjadi Ketua Senat Universitas Batam dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam. Ia juga kuliah lagi dengan bidang studi berbeda, yakni Magister Manajemen, mengajar dan terus belajar. Saya mengajar, tapi juga saya belajar. Penguji berikutnya adalah penguji eksternal, Bapak Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo, Sarjana Hukum Magister Hukum. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Promovendus. Yang pertama, bagaimana Promovendus mendefinisikan konsep pergeseran birokrasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim memutuskan Suryo Respationo dinaikkan jabatannya melalui loncat jabatan menjadi profesor dalam bidang hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yasona Halauli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan sebagai guru besar kepada Profesor Dr. H.M. Surya Respationo, SH, MH, MM, dalam bidang hukum tata negara di Universitas Batam. Semoga pengukuhan ini menjadi langkah awal Prof. Surya untuk senantiasa terus memberikan pemikiran keilmuan hukum lebih besar, lebih baik, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara di masa mendatang. Teruslah berkarya untuk berkontribusi dalam pengembangan peran dan fungsi perguruan tinggi dan semoga menjadi berkah bagi banyak orang. Sekali lagi, selamat atas keberhasilannya Prof. Surya Respationo atau yang sering kami panggil dengan Romo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Romo Suryo, selamat ya, sudah meraih guru besar. Semoga semakin manfaat ilmunya, semakin mantap lakunya, dan menep hatinya. Sehat terus ya, Mo. Salam kagem keluarga, lan sanak kateng sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat kepada Romo Suryo atas pengukuhannya sebagai guru besar Universitas Batam. Semoga ilmunya manfaat, barokah, dan membawa kebaikan bagi Kota Batam dan penduduk Kepri pada umumnya. Selamat sekali lagi Romo, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata SHM, Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar kepada Profesor Dr. H.M. Surya Respationo, SHM, MM. Sebagai sahabat, saya berharap Prof. Surya senantiasa dianugerahi usia yang berkah, sehingga bisa mengamalkan ilmu pengetahuan bagi kemajuan Universitas Batam
serta bangsa dan negara. Selamat, Mas Suryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kalimat yang pantas saya ucapkan atas gelar akademik tertinggi yang diraih oleh Bapak Dr. Surya Respationo, karena saya tahu persis beliau sudah lama berjuang untuk meraih gelar akademik tertinggi ini. Saya pernah menjadi salah satu oponen ahli beliau ketika beliau mengikuti proses di Kopertis wilayah 10 di Kota Padang ketika itu. Jadi ini sudah sangat lama, dan pada akhirnya perjuangan berat beliau mencapai puncaknya dengan adanya SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang mengangkat beliau sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Batam. Saya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan orang yang mengenal beliau sejak lama mengucapkan selamat atas capaian ini, dan saya berharap ini akan menjadi modal tambahan bagi Fakultas Hukum Universitas Batam untuk mencapai tujuan pendidikan yang disasar oleh Fakultas Hukum Universitas Batam pada khususnya dan pada umumnya Universitas Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar dari Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada Bapak Profesor Dr. Surya Respationo, SH, MH, MM. Semoga melalui pengukuhan ini dapat menambah khasanah keilmuan yang memberikan manfaat yang besar bagi negeri segantang lada melalui orasi ilmiah, harmonisasi kebijakan dan praktek tata kelola, membangun sinergi antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Cawan disimpan dalam almari, cawan berwarna si putih gading. Mari tingkatkan kualitas SDM Kepri untuk mewujudkan Kepri makmur dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BB Batam, ucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen atas pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Batam dengan judul orasi ilmiah, harmonisasi kebijakan, dan praktek tata kelola membangun sinergi antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Semoga senantiasa dianugerahi usia yang berkah sehingga dapat terus menebarkan manfaat kebaikan dan mengamalkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang luas. Terus menginspirasi banyak orang serta mampu mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, kompeten dan memiliki jiwa nasionalisme. Berlabuh jangkar di Pulau Moro, hendak menjala si ikan tuna. Selamat kepada Guru Besar HM Suryo Respationo. Teruslah menebar ilmu dan mencetak generasi bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallo und guten Tag und viele Grüße aus Deutschland. Mein Name ist Klaus Dünskofer. Ich leite das Technische Hilfswerk in Dresden im Bundesland Sachsen, Deutschland. Ich möchte Herrn Professor Dr. Suryo Respationo ganz herzlich beglückwünschen für seine Berufung als Professor für Verwaltungsrecht an der Universität in Batam. Verwaltungsrecht, leider Gottes oft unterschätzt, ist ein ganz wichtiger Bereich. Die Politik könnte nichts ohne eine Verwaltung, die funktioniert und verlässlich ist. Und mit Professor Dr. Suryo Respationo
hat die Universität Batam jetzt einen Professor, der schon in verschiedenen Bereichen gezeigt hat, was er leisten kann. Als stellvertretender Gouverneur, als Vorsitzender des Dachverbandes der Stadtparlamente ADEXI und in vielen anderen Bereichen. Mit Paxurio wird das für die Schüler spannend und es wird das Land voranbringen und den Ruf der Universität Batam als Spitzenuniversität nachhaltig festigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Alfonso, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, mengucapkan selamat atas pengukuhan sahabat saya, Profesor Dr. Haji Muhammad Surya Respationo SH, MH, MM, sebagai Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Batam oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Semoga amanah dan sukses mengemban tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Surya Respationo, Sarjana Hukum, MH, MM, atas pengukuhan Guru Besar di Universitas Batam dengan judul orasi ilmiah Harmonisasi Kebijakan dan Praktek Tata Kelola Membangun Sinergi antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan atau BP Batam. Semoga senantiasa dianugerahi usia yang berkah sehingga dapat terus menebarkan manfaat, kebaikan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas, terus menginspirasi banyak orang, serta mampu mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, kompeten, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asman Abnur, sahabat dan kawan dekatnya yang namanya Suryo Respationo. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat, sukses di dalam hidupnya, kemudian sukses juga dalam keilmuannya. Saya doain semuanya apa yang diperoleh oleh Mas Suryo ini bermanfaat buat masyarakat Kepri, masyarakat Batam, masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Syafsir Akhlus, MSc, Ketua Senat Akademik Institut Teknologi 10 November Surabaya, mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Surya Respationo, SH, MH, MM, atas pengangkatan beliau sebagai Guru Besar di Universitas Batam. Semoga Pak Surya selalu sehat dan terus berkarya untuk bangsa dan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat tanpa narkoba. Saya Komjen Pol Martinus Hukom SIK MSI, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Haji Muhammad Surya Respationo, SH, MH, MM, sebagai Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Batam oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Semoga tetap membawa pencerahan kepada generasi muda Indonesia dalam menciptakan generasi Indonesia yang unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.
Margono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Suryo Respationo dengan orasi ilmiah, harmonisasi kebijakan dan praktek tata kelola, sinergitas antara pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan B Batam. Semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Selamat dan sukses. Salam hormat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mayor Jenderal TNI Bosco Haryo Yunanto, Kepala Staf Kogab Wilhan 1 di Tanjung Pinang. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Profesor Dr. Haji Surya Respationo SH MH MM sebagai Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara di Universitas Batam oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Semoga gelar ini memberikan semangat dan motivasi kepada Bapak Surya Respationo dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa, khususnya di dunia pendidikan bagi kemajuan sumber daya manusia di Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rifan Ahmad Purwantono, Direktur Utama Jasara Harja, mengucapkan selamat dan sukses kepada Kang Mas Profesor Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo SH MH atas pengukuhan Profesor dalam bidang hukum tata negara yang sekaligus menyandang sebagai Guru Besar Universitas Batam. Semoga Kang Mas Profesor Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo SH MH senantiasa dianugerahi kesehatan, usia yang berkah, sehingga dapat terus menebarkan ilmu dan kebaikan bagi kemajuan hukum tata negara di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buah yang manis sedang di mana. Marilah kita dengarkan kata sambutan selanjutnya. Kami jemput Rektor Universitas Batam, Profesor Ibrahim SEMM PhD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali karena tidak semua menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Para undangan hadirin yang berbahagia, Universitas Batam adalah perguruan tinggi terkemuka di Kepulauan Riau yang berdiri pada tanggal 4 Mei tahun 2000 yang diinisiasi oleh Ketua Yayasan Wirausaha Batam, yaitu Bapak Dr. Rusli Bintang, di mana Universitas Batam memiliki value yang berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan salam dari Ketua Yayasan Wirausaha Bapak Dr. Rusli
MM atas gelar barunya sebagai guru besar yang diraih dan permohonan maaf beliau karena beliau beserta keluarga saat ini tidak dapat hadir bersama di sini karena sedang menjalankan ibadah umroh. Untuk selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Universitas Batam memiliki 21 program studi, di mana 5 diantaranya adalah Magister, 1 program doktoral dan 15 program S1 dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Hukum. Guru besar yang ber-MDN atau guru besar MDN yaitu guru besar yang mendapat tunjangan kehormatan dari Kementerian Pendidikan sampai dengan usia 70 tahun baru ada 53 orang di 4 provinsi tadi, dan di Kepulauan Riau baru ada 3 orang. 2 diantaranya ada di Universitas Batam, yaitu saya sendiri dan Bapak Profesor Dr. Suryo Respationo yang menjadi guru besar ke-52 dari 53 orang di antara 10.000 lebih dosen yang ada di 4 provinsi ini. Dan di Fakultas Hukum ini adalah yang pertama kali Bapak Profesor Dr. Suryo Respationo sebagai guru besar hukum tata negara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izin saya menyapa dan memperkenalkan tamu-tamu kami yang sudah bersusah payah datang dari jauh. Yang pertama saya ingin perkenalkan tamu kita yang bertoga. Mohon berdiri Pak. Yang pertama Profesor Dr. Ali Hidayat SHMH dari Universitas Diponegoro Semarang. Beliau juga adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Guntur Hamzah SHMH dari Universitas Hasanuddin yang juga Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Tanjung Hasitabuana SHCHMU dari Universitas Tarumanegara. Terima kasih. Dan kemudian ada Profesor Dr. Paripurna SHMH LLM dari Universitas Gadjah Mada yang juga merupakan komisaris dari Bank BRI. Bunga dekat di atas kepala, kiranya rasa si anak darah. Selamat bagi Profesor H.M. Suryo sebagai guru besar hukum tata negara. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita masuk ke acara selanjutnya kepada Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Alsat Ahmad SEMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Kami hormati Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang baru saja dikukuhkan, sahabat kami Bapak Profesor Dr. H.M. Suryo Respationo SHMH MM beserta keluarga. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Bapak Komjen Polisi Martinus Kom SIK MSI, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat SHMH,
anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau yang kami hormati, para profesor dan guru besar dari beberapa universitas, PLT, Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud, Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC, PhD, IPU, ASEAN Engineering, yang kami hormati dan kita banggakan, Ibu Rektor Universitas Batam, Ibu Profesor Indrayani SE, MSc, MM, PhD, dan seluruh senat Universitas Batam, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepri, Bapak Jumaga Nadia SH.MH, beserta segenap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir, yang kami hormati teman-teman forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kepri yang hadir dan mewakili, yang kami hormati para bupati wali kota yang hadir dan sudah diperkenalkan. Ibu, saya tetapi sedikit hadir juga Bupati Natuna, Pak Wansi Suwandi, kemudian Wakil Bupati Natuna, juga Wakil Bupati Anambas, kemudian teman-teman ketua dan anggota DPRD Kota Batam yang hadir, tim percepatan pembangunan Provinsi Kepri, Sohibul Baik sahabat saya, Wali Kota Batam yang juga Kepala BPD Batam, Bapak Haji Muhammad Budi, Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dirjen Pendidikan, Bapak Dirjen Kucing Lindi, senior kita, kemudian yang kami hormati para kepala OPD Provinsi Kepri dan Kota Batam, para dosen, mahasiswa dan sekitar akademika Uniba, teman-teman media, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan. Selaku umat yang beragama, mari bersama-sama kita senantiasa menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya, sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengawali sambutan ini buat tamu-tamu kita yang datang dari berbagai provinsi, wabil khusus Pak Dirjen beserta rombongan, ingin kami antarkan dengan satu gaya pantun. Tinggi sungguh si burung terbang, enggaknya pula di tengah pulau. Pada Pak Dirjen beserta rombongan lainnya diucapkan selamat datang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, selamat kami ucapkan buat sahabat kami, senior kami, yaitu Bapak Profesor Dr. A.M. Surya Respationo SH.MH MM yang hari ini baru mendapatkan gelar profesor, juga beserta keluarga yang hadir. Doa kita semua semoga Pak Suryo dapat terus mendedikasikan keilmuannya buat kemajuan pendidikan di negeri tercinta kita ini, dan mobil khusus di Provinsi Kepulauan Riau. Satu baik pantun buat Pak Suryo. Provinsi Kepri sangat tersohor. Kalau Melayu itu lau, ya. Kalau semangat sedikit, kalau saya sebut satu lau. Provinsi Kepri sangat tersohor. Segantang lada nama diberi. Selamat buat Pak Suryo yang mendapat anugerah profesor, terus berdedikasi majukan pendidikan di Kepri. Bapak Ibu, sedikit saja saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, di masa lalu ada satu statement yang mengatakan begini: negara-negara yang besar itu adalah negara-negara yang mudah menaklukkan negara-negara kecil yang lain. Namun statement itu saya kira hari ini sudah berubah. Justru sekarang negara-negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas, mereka yang mampu menguasai berbagai hal berbagai bidang di dunia ini. Oleh karena itu, memang pendidikan sangat mendasar dan penting. Seorang tokoh anti apartheid
Presiden Afrika Selatan di masa lalu, Nelson Mandela pernah mengatakan pendidikan adalah satu-satunya cara yang dapat kamu gunakan untuk merubah dunia ini. Maka begitu pula halnya di Provinsi Kepri ini, kita menempatkan pendidikan sebagai satu item penting di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, yang kita buktikan secara nyata bahwa kita berkeinginan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, beriman, dan berakhlak mulia. Nah, untuk itu kita yakini bahwa ada dua fungsi di dalam pendidikan yang harus kita laksanakan secara bersama. Yang pertama apa yang dikatakan dengan transfer knowledge, memberikan ilmu, mentransfer ilmu dari waktu ke waktu. Namun untuk melengkapi itu, satu fungsi lagi tidak kalah pentingnya, yaitu melakukan change of behavior, yaitu sikap dan perilaku untuk membangun manusia Indonesia yang Pancasilais, yang bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna. Saya kira itu yang menjadi fokus dan sasaran kita. Maka kita bersyukur kita baru saja selesai melakukan penyusunan roadmap transformasi ekonomi di Provinsi Kepri setelah Bali. Kita provinsi kedua pilot proyeknya dengan tema Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia. Kita menempatkan pendidikan fokus pada urutan terpenting, karena kita yakin pendidikan lah yang bisa menjawab tantangan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, Kepri perlu bersyukur. Beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat baru saja merilis bahwa angka indeks pembangunan manusia Kepri ini tembus ke angka 79,08. Kita berada di urutan ketiga dari 28 provinsi setelah DKI Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, dan yang lainnya. Nah, indeks pembangunan manusia itu dipengaruhi oleh indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan daya beli masyarakat terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan PDB. Maka melihat provinsi yang sangat strategis posisinya ini, kita selalu menggunakan dua strategi dalam pembangunan. Yang pertama adalah strategik base oriented, karena strategisnya Provinsi Kepri ini. Yang kedua adalah sektor base strategi. Sektor-sektor yang kita miliki juga memiliki keunggulan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pemerintah pusat memberikan privilege khusus kepada Provinsi Kepri. Di Kepri ini ada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, ada kawasan-kawasan ekonomi khusus yang eksis. Dan itu kita jadikan sebagai motor penggerak untuk membangun dan membentuk ekosistem ekonomi di Kepri ini. Untuk memacu investasi, kita yakin kalau ekonomi kita terus membaik, maka akan linear juga dengan program-program pendidikan kita ke depan akan membaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mengapresiasi sahabat kami, senior kami, Bapak Profesor Dr. Surya Respationo SHMA yang hari ini mendapat gelar profesor. Ini tentu menambah amunisi baru kita di Kepri ini untuk terus memajukan kualitas pendidikan yang waktu. Dan kita berdoa semoga kita bisa menyusul Pak Suryo nantinya. Satu berikutnya lagi Pak, sebelum saya tutup. Berita-berita penting harus disensor. Berita-berita penting harus disensor agar berita tahu asal dan usul. Kalau hari ini Pak Suryo Respationo mendapat gelar profesor, besoknya kita semua akan menyusul. Selamat
Guru Besar Universitas Batam, Profesor Dr. Surya Respationo. Guru Besar merupakan puncak dari pencapaian karir seorang dosen, hasil pelaksanaan dharma mendidik, meneliti, mengabdi pada masyarakat selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun, yang berpuncak pada jabatan tertinggi sebagai seorang akademisi, yaitu seorang guru besar. Karenanya setiap pengukuhan guru besar tentu menjadi kebanggaan setiap perguruan tinggi dan juga menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi setiap keluarga. Sebagai guru besar tentu telah melewati seluruh perjalanan sebagai akademisi melaksanakan tridharma, tapi tidak berarti berhenti sebagai akademisi dan melaksanakan tridharma. Justru sebagai guru besar tentu tugas dan tanggung jawabnya semakin besar pula sesuai dengan jabatannya semakin besar sebagai guru besar, membimbing dan mengasuh para juniornya untuk bisa berkarya seperti Prof. Suryo. Untuk semua capaian tersebut saya ucapkan selamat. Semoga dari pengukuhan jabatan tertinggi tersebut Prof. Suryo Respationo semakin produktif dalam karya tridharma pendidikan tingginya. Bapak Ibu sekalian, pada hadirin yang saya muliakan dan tidak saya sebutkan satu persatu. Saya sebetulnya bertanya-tanya, kenapa saya diminta untuk memberikan sambutan? Saya cari-cari alasannya apa? Alasannya saya beberapa hal ketemu. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi sudah mengadakan MOU dengan Universitas Batam, karena pada waktu itu Mahkamah Konstitusi ketuanya saya, sekjennya Prof. ini. Kemudian kita mengadakan kerjasama. Jadi perguruan tinggi adalah friend of the court atau teman dari Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang hanya keberadaannya hanya di Jakarta saja, di tingkat pusat. Sehingga kita menjalin kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pada waktu itu sebelum saya menjadi ketua, kerjasamanya hanya dengan perguruan tinggi besar di Indonesia. Tapi kemudian setelah saya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sekjennya Prof. Dr. kita berdua menginisiasi mengadakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang letaknya terjauh di Indonesia. Itu kita jangkau supaya semua masyarakat Indonesia, stakeholder Indonesia mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara di bidang judisial yang keberadaannya adalah anak kandung dari reformasi. Kemudian yang kedua yang saya cari-cari, oh ini mungkin karena bidang ilmunya sama. Profesor Surya, Mas Romo ini bidang ilmunya adalah sama dengan saya di bidang hukum tata negara. Saya selaku guru besar senior di bidang hukum tata negara diminta untuk memberikan sepatah kata yang berhubungan dengan keahlian ke bidang ilmu yang sama, yaitu di bidang hukum tata negara. Karena kalau saya sebentar lagi pensiun dengan usia 70, saya menjadi besar satu angkatan dan paling akrab dengan Profesor Yusril, Profesor Jimli, Profesor Mahfud, dan kemudian saya. Itu kita adalah pakar-pakar yang senior di bidang hukum tata negara yang sebentar lagi akhiri masa bakti kami sebagai guru besar dan hukum tata negara. Maka pada kesempatan ini, kalau pada sambutan Bu Rektor, Pak Dirjen, Prof. Wisan dan Pak Gubernur tadi di bidang-bidang yang sudah disampaikan, saya akan menyampaikan dari bidang keilmuan kita sama dengan Mas Suryo, yaitu di bidang hukum tata negara. Dan sambil memberikan pemahaman kepada kita semua kembali bahwa kita itu
harus berhati-hati betul dalam menjalankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama saya sebutkan ini, saya melihat Indonesia adalah impossible country. Jadi kenapa saya sebut impossible country? Negara yang impossible di Indonesia. Karena apa? Indonesia adalah negara yang sangat heterogen. Dilihat dari aspek apapun, itu sangat heterogen. Dilihat dari suku bangsanya, dilihat dari rasnya, dilihat dari agamanya, dilihat dari budayanya, dilihat dari geopolitiknya, semuanya adalah heterogen. Kok bisa menjadi negara satu negara besar, NKRI, kenapa bisa begitu? Saya teringat kemudian dengan dialog antara Presiden Soekarno dengan Yosef Broz Tito. Pada waktu itu beliau berdua bertemu pada suatu konferensi dan beliau akrab sekali, Presiden Soekarno dengan Presiden Yosef Broz Tito. Bung Karno menanyakan pada Pak Tito begini, Pak Tito, kalau nanti Pak Tito sudah tidak ada, meninggalkan dunia yang fana ini, kira-kira apa yang akan terjadi dengan negara Yugoslavia? Pak Tito menjawab, saya sudah mewarisi atau mewariskan dan meninggalkan negara Yugoslavia dengan angkatan senjata yang sangat kuat dan persenjataan yang modern. Kemudian Pak Tito menanyakan pada Bung Karno, kalau Bung Karno nanti meninggalkan Indonesia menuju ke alam baka, kira-kira apa yang akan terjadi dengan negara Republik Indonesia? Jawab Bung Karno, saya bersama The Founding Fathers Indonesia sudah meninggalkan atau mewariskan kepada bangsa ini satu ideologi dan dasar negara yang disebut Pancasila. Apa yang kemudian terjadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara? Ternyata Yugoslavia terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang terdiri dari 9 negara. Kebetulan saya dikawini Prof. Dr. sudah berkunjung ke beberapa negara besar itu. Negara-negara yang pecah-pecah itu di Yugoslavia atau di Eropa Tengah. Sungguh sedap manisan halwa dimakan dengan biji selasi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan orasi ilmiah dengan judul harmonisasi kebijakan dan praktek tata kelola membangun sinergi antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha PB Batam oleh Profesor Dr. H.M. Surya Respation SH MH MM. Kepada Bapak kami persilakan. Kalau Kota Malaka, Papa Nikuri, saya juga. Kalau untuk keluarga besar Uniba, jiwa dan raga saya bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Dirjen TV yang amat terpelajar, Bapak Profesor Insinyur Nisa, MSc, DIC, PhD, MPU, SLT, beserta Bapak Direktur yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para sahabat saya, para petinggi TNI dan Polri. Saya biasa menyapa dengan sapaan Mas Martir Suko, beliau Komisaris Jenderal TNI, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu yang hadir di Jakarta. Kemudian Bapak Kajati, kita sama-sama
Ika Gama keluarga alumni Fakultas Hukum Gadjah Mada yang diwakili oleh Profesor Raymond. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPR RI Jenderal Sudirman Panjaitan, kebetulan satu fraksi dan bergabung dalam partai yang sama. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan anggota DPD RI Bapak Insinyur Widya Satarika, kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Adli Hidayat SHMH dari Universitas Diponegoro yang juga Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Bapak Profesor Dr. Guntur Hamzah SHMH dari Universitas Hasanuddin yang juga Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan beliau juga co-promotor saya pada waktu ambil S3 pada tahun 2005. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Tanjung Ciptabuana SK CNU dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Paripurna SK MKLM dari UGM yang juga merupakan Komisaris BRI dan juga teman saya sejak SMP, SMA, kuliah sampai dengan sekarang ini. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, para anggota ketua dan ketua dan para wakil ketua DPRD Kabupaten Kota serta Riau. Mohon maaf masih ada Pak Sekda. Kemudian Bupati, Wakil Bupati serta Riau. Kemudian yang saya banggakan dan saya sayangi keluarga besar saya, besan saya, Mas Ridho dan Medina, kakak-kakak saya dan adik-adik saya, kemudian senior Heri Tosa, Demaksi, yang amat terpelajar Rektor Universitas Batam, Ibu Profesor Haja Indrayani, SDMM PhD, beserta Wakil Rektor Bapak Profesor Insinyur Kamula Wibisono, kemudian seluruh anggota Senat Unibak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin serta undangan yang berbahagia. Agar lebih terkesan, maka saya hanya sampaikan highlight atau resume dari orasi ilmiah yang telah saya tentukan dan ada di tas masing-masing dengan judul Harmonisasi Kebijakan dan Praktek Tata Kelola Membangun Sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan atau BP Batam. Sebagai pendahuluan, dalam struktur tata negara Republik Indonesia, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan otonom memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran tata kelola pemerintah serta mencegah tumpang tindihnya kewenangan. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan dinamika yang berbeda dari yang diharapkan. Salah satunya terlihat dengan adanya dualisme pemerintahan antara kepala badan pengusahaan Batam dengan wali kota Batam. Hal tersebut dimulai dari pengaturan pada yang menyebutkan bahwa hubungan kerja antara pemerintah kota Batam dan badan otorita Batam atau sekarang badan pengusahaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
12 bulan sejak tanggal diresmikannya Kota Batam. Namun, peraturan pemerintah tersebut sampai dengan hari ini tidak pernah diterbitkan sebagaimana yang telah ditentukan. Pulau Batam oleh pemerintah pusat dijadikan sebagai pilot project, mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tidak hanya pertumbuhan jumlah penduduknya, tetapi juga pertumbuhan perekonomian. Dari pertumbuhan penduduk yang cukup fantastis, juga seiring sejalan dengan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedemikian rupa, yang awal mulanya ingin menjadikan Batam sebagai kawasan berikat atau bonded warehouse, yaitu sebagai basis pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, dan balik kapal. Untuk pertama kalinya diterbitkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1971 tentang pengembangan pembangunan Pulau Batam. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Kepres nomor 33 tahun 2001 tentang penunjukan dan pemanfaatan beberapa wilayah usaha bonded warehouse di daerah Pulau Batam. Selanjutnya, wilayah Batam yang saat itu hanya dikelola oleh pemerintah Batam melalui Kepres 41 tahun 2003 untuk ditetapkan menjadi daerah industri lengkap dengan beberapa kawasan berikat, dan sebagai aturan pelaksanaannya terbit surat keputusan Mendagri nomor 43 tahun 2007. 5 tahun setelah keluarnya Kepres 41 berdasarkan Kepres 41 tahun 2008, bonded area diperluas hingga seluruh Batam. Selanjutnya, wilayah Batam yang sebelumnya seluas 415 km persegi berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 92, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan 39 pulau kecil di sekitarnya dimasukkan ke wilayah kerajaan Kota Batam, sehingga sekitaran Batam dengan luasannya tersebut dikenal dengan sebutan Barera atau Batam Rempang dan Galang. Keberadaan Kota Batam selaku penyelenggara tunggal pembangunan dengan pemerintah daerah Kota Madya Batam pada waktu itu sebagai penguasa tunggal dalam urusan pemerintahan, ternyata juga mengakibatkan adanya duplikasi kewenangan, terjadi dualisme kepemimpinan di Kota Batam ini. Hal ini disebabkan karena terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 yang menjadi dasar pembentukan Kota Batam tidak disertai dengan peraturan yang mengatur hubungan kerja antara kedua institusi tersebut, sebagaimana diamanatkan pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, sehingga saat itu tidak jarang terjadi tumpang tindih dan overlapping antara tugas dan kewenangan di antara pemerintah kota dan pemerintah Batam pada waktu itu. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang pembentukan Kota Batam menguraikan konsep penting dalam konteks administrasi dan pembangunan di Kota Batam, khususnya mengenai interaksi antara pemerintah Kota Batam dan badan pengusaha. Dari pasal tersebut menetapkan bahwa pemerintah Kota Batam merupakan daerah otonom, harus mengikutsertakan badan pemerintah Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan dalam upaya pembangunan daerah. Ini mengindikasikan bahwa ada rencana untuk mengintegrasikan fungsi dan sumber daya dari badan pemerintah Batam dengan pemerintah Kota Batam untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pengakuan akan peran penting yang dimainkan oleh badan pemerintah Batam yang sebelumnya mungkin memiliki peran yang lebih independen dalam pengelolaan dan
yaitu antara pemerintah Kota Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sering disebut Badan Otorita Batam, dan kemudian pembentukan Dewan Kawasan yang saat itu pun sudah syarat dengan berbagai bentuk polemik hukum yang bermuara dengan ketidaktegasan pemerintah pusat di dalam menentukan bentuk yang pas dan yang tepat bagi Kota Batam dan daerah sekitarnya di Provinsi Riau ini, sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2019 pada tanggal 1 September 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan perdagangan bebas Batam, di mana dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 62 tersebut, yaitu tentang perubahan kedua atas kawasan perdagangan bebas dan perdagangan bebas Batam yang bertujuan menghilangkan dualisme kepemimpinan di pemerintahan Kota Batam dengan menetapkan Wali Kota Batam secara ex officio sebagai Kepala Badan Perusahaan Kota Batam. Hal tersebut terwujud berdasarkan pasal 2A ayat 1A yang menyebutkan bahwa Kepala Badan Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dijabat ex officio oleh Wali Kota Batam. Keputusan ini pada dasarnya membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Batam serta menimbulkan berbagai permasalahan hukum tata negara yang salah satunya yaitu kewenangan bersilang cross judicial authority. Kewenangan bersilang merujuk pada situasi di mana satu entitas atau individu memegang kewenangan dalam lebih dari satu domain atau jurisdiksi. Dalam konteks pemerintahan, ini bisa berarti bahwa seorang pejabat memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam dua atau lebih struktur atau badan pemerintahan yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, ketidakjelasan dalam melaksanakan tugas, serta tantangan dalam koordinasi dan kolaborasi antara badan-badan atau struktur-struktur tersebut. Kewenangan bersilang menjadi topik penting dalam literatur. Hal ini terkait dengan masalah dualisme kelembagaan dalam pengelolaan daerah seperti yang terjadi di Kota Batam yang kita cintai ini. Kewenangan bersilang dapat menghambat kemajuan perkembangan daerah dan menimbulkan konflik antara badan pengusaha dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi tata kelola daerah untuk mengatasi dualisme kelembagaan dan meningkatkan kinerja perekonomian di daerah. Dalam kasus Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perusahaan Batam secara ex officio, kewenangan bersilang mencerminkan fakta bahwa Wali Kota Batam memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah dan juga sebagai kepala dari suatu badan perusahaan. Ini berpotensi menimbulkan isu-isu seperti konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, serta tantangan dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kewenangan bersilang yang muncul dari posisi ganda tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan, ketidakjelasan dalam melaksanakan tugas, serta berpotensi mengabaikan prinsip checks and balance dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, keputusan ini juga membawa pertanyaan mengenai sejauh mana relevansi dan konsistensi dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang telah ditekankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan lainnya. Pada kenyataannya, dengan perubahan-perubahan status Batam masih menimbulkan berbagai benturan dan ketidakpastian hukum, di mana antara
dan investasi serta pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Kemudian implikasi hukum yang timbul dari tidak diterbitkannya peraturan pemerintah sebagaimana amanat pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Ketika peraturan pemerintah yang dikenakan untuk mengatur hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dan Badan Usaha Batam tidak diterbitkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 53 tahun 2009, terdapat beberapa implikasi hukum dan dampak yang dapat timbul, yaitu yang pertama, ketidakpastian hukum. Ketidakterbitan peraturan pemerintah ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antar kedua lembaga tersebut. Tanpa aturan yang jelas, masing-masing lembaga mungkin bertindak berdasarkan interpretasi mereka sendiri tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, yang dapat berakibat pada tumpang tindih fungsi dan efisiensi administratif. Ketidakpastian hukum yang muncul akan ketiadaan peraturan pemerintah yang diharapkan untuk mengatur hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dan Badan Usaha Batam dapat membawa dampak luas terhadap pemerintahan dan tata kelola daerah. Tanpa perangkat regulasi yang jelas, entitas pemerintahan dan pelaku usaha di Batam akan menghadapi kesulitan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap ketidaksesuaian dalam praktik administratif dan prosedural, mempengaruhi keefektifan pelayanan publik dan menimbulkan potensi kerugian ekonomi baik bagi pemerintah maupun para investor. Dan juga masyarakat yang bergantung pada kepastian hukum untuk menjalankan bisnis dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, risiko konflik kewenangan. Tanpa kerangka kerja yang jelas, sebagaimana harusnya ditetapkan dalam peraturan pemerintah, potensi konflik kewenangan antara pemerintah Kota Batam dan Badan Usaha Batam akan meningkat. Kemudian yang ketiga, penghambatan pada pelaksanaan pembangunan. Pembangunan ekonomi dan sosial yang efisien di Batam dapat terhambat karena kurangnya koordinasi yang dihasilkan dari ketiadaan peraturan pemerintah. Ini bisa mengakibatkan kerugian dalam penarikan investasi, manajemen infrastruktur, dan pelayanan publik yang berkualitas. Penghambatan pada pelaksanaan pembangunan akibat ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah Kota Batam dan Badan Usaha Batam dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang akan berakibat merugikan kita semua. Yang keempat, pertanggungjawaban publik. Tanpa peraturan pemerintah, sulit bagi masyarakat untuk memahami siapa yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan atau keputusan tertentu, serta bagaimana mereka dapat menuntut tanggung jawab itu. Ini memiliki prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Implikasi tanggung jawab publik dalam konsep ketiadaan peraturan pemerintah yang jelas antara pemerintah Kota Batam dan Badan Usaha Batam sangatlah signifikan. Yang kelima, kesulitan dalam peninjauan hukum. Tanpa peraturan pemerintah yang mengatur, pengadilan atau lembaga pengawas hukum lainnya akan mengalami kesulitan dalam menilai legalitas suatu tindakan yang diambil baik oleh pemerintah Kota Batam atau Badan Usaha Batam dalam kasus sengketa atau ketika ditentang dalam pengadilan. Kesulitan dalam peninjauan hukum yang muncul akibat tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur tersebut akan berdampak pada penegakan hukum dan keadilan. Tanpa panduan yang jelas dan tegas, lembaga peradilan dan pengawas hukum lainnya dapat mengalami tantangan dalam mengevaluasi keabsahan tindakan administratif yang dilakukan oleh kedua entitas tersebut.
Kemudian hambatan-hambatan yang terjadi dalam sinergi antara pemerintah Kota Batam dan badan perusahaan Batam. Sinergi antara kedua lembaga tersebut merupakan elemen kunci dalam memajukan pembangunan di kawasan yang strategis ini. Namun berbagai hambatan muncul dan menghambat kerjasama efektif antara dua entitas ini yang semestinya diatur dengan sebuah peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari Perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 khususnya pada pasal 21. Berikutnya, solusi konkret yang dapat diambil guna mengatasi imbas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, dalam menangani imbas dalam kerjasama antara pemerintah Kota Batam dan badan perusahaan Batam, pendekatan yang sistematis dan berdasarkan kerangka hukum tata negara serta politik hukum menjadi sangat penting. Dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang ada selama bertahun-tahun di bidang ini, kita semua tentu berkeinginan untuk menawarkan solusi konkret yang dapat mengatasi kebutuhan ini. Yang pertama, kita harus melihat perbaikan mekanisme koordinasi. Salah satu solusi adalah dengan membentuk badan koordinasi bersama yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan tumpang tindihnya kewenangan dan konflik kepentingan. Badan ini harus didukung oleh peraturan yang jelas dan memiliki kekuatan yang mengambil keputusan mengikat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama dan diimplementasikan secara efektif. Selanjutnya, peningkatan kapasitas institusional harus menjadi prioritas. Ini bisa melibatkan pelatihan bagi para pegawai dari kedua entitas di dalam aspek-aspek manajemen proyek, perundang-undangan, dan keterampilan negosiasi. Peningkatan prestasi ini akan memudahkan pemerintah kota dan badan perusahaan Batam untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih baik serta mengelola proyek-proyek bersama dengan lebih efisien. Kita juga harus memperkuat akuntabilitas. Ini berarti harus dipastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil terukur dan dapat dievaluasi. Penetapan sistem penilaian kinerja yang jelas yang mencakup indikator kinerja utama akan membantu dalam memonitor kemajuan dan efektivitas kerjasama. Kemudian refleksi akademis dan juga sebagai panggilan asli untuk semua pemangku kepentingan di Kota Batam. Sambil menegakkan nilai-nilai akademis adalah kita harus mempunyai kelebihan lagi, bukan hanya sekedar menegakkan nilai-nilai akademis, tetapi pemahaman teoritis ini adalah seruan untuk tindakan praktis. Dalam menghadapi kompleksitas tata kelola Kota Batam, kita tidak bisa lagi bersikap pasif atau beroperasi dalam silo-silo institusional yang terisolasi. Masing-masing pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, memegang potongan puzzle yang diperlukan untuk melengkapi gambar besar pembangunan Kota Batam. Untuk pemerintah kota dan badan perusahaan, ini berarti melampaui batasan birokrasi tradisional. Kita harus mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif, mengundang masukan dari semua sektor dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari seluruh masyarakat Batam. Inisiatif ini harus diambil untuk memfasilitasi dialog antara berbagai departemen dan agensi serta antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani. Masyarakat sipil sebagai suara dari Kota Batam perlu lebih diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan.
Dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan advokasi dan pengawasan, kita dapat memastikan bahwa tata kelola kota menjadi lebih responsif dan lebih bertanggung jawab. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari pembahasan tentang harmonisasi kebijakan antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, terlihat bahwa sinergi yang efektif antara kedua entitas tersebut adalah merupakan kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan di Batam. Kemudian yang kedua, praktek tata kelola yang baik antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik. Dalam pembahasan ini, tampak bahwa praktek tata kelola saat ini terhambat oleh ketiadaan regulasi yang memadai, menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih baik untuk memastikan bahwa kedua entitas bekerja secara bersamaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Rekomendasi untuk penyusunan dan penerapan regulasi harmonisasi berdasarkan kesimpulan mengenai kebutuhan harmonisasi kebijakan disarankan agar pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Kota Batam dan juga Badan Pengusahaan Batam segera menyusun dan menerbitkan regulasi yang jelas dan rinci. Regulasi ini harus menguraikan pembagian kewenangan, prosedur koordinasi, dan proses penyelesaian sengketa antara kedua entitas. Kemudian rekomendasi untuk penguatan praktik tata kelola. Mengacu pada kesimpulan tentang praktik tata kelola, disarankan agar pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam meningkatkan inisiatif untuk transparansi dan akuntabilitas. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa, dukungan, dan seluruh kepedulian terhadap saya sehingga hari ini dapat terlaksana, terutama kepada Profesor Dr. Damsar yang pada 2012 yang lalu banyak membimbing saya waktu beliau masih koordinator Portugis Daya 10. Kemudian pada rektor, wakil rektor, dan seluruh dekan, kapolri, lembaga yang dari Uniba, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak dapat terlaksana. Khusus kepada Pak Dirjen dan Pak Direktur, kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena acara dapat kita hari ini juga bisa terlaksana berkat menerbitkan SK oleh Pak Dirjen Dikti, Pak Direktur, dan Pak Menteri. Kemudian kawan-kawan, marilah bersama-sama kita wujudkan kekuatan yang kita inginkan bersama ini dengan tidak ragu-ragu untuk memasukkan segala ide kreatif yang akan bisa kita rumuskan dalam berbagai rumusan untuk sumbangsi bagi pemerintah Kota Batam dan bagi Badan Pengusahaan Batam. Burung cendrawasih hingga Bikayu. Terima kasih. Thank you. Tamu undangan dan para hadirin yang saya muliakan. Sebelum
Majelis saya menuntut sidang tertugasnya dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor H.M. Suryo Respationo, SH, MH, MM, yang juga merupakan Ketua Senat dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Universitas Batam dengan agenda tunggal pengukuhan Guru Besar Universitas Batam, Profesor Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo, SH, MH, MM pada bidang ilmu tata negara. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Pemirsa, acara sidang Senat terbuka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. H.M. Suryo Respationo, SH, MH, MM sudah usai digelar. Dari Geraha Bintang Universitas Batam, saya Olivia Esther melaporkan.